lahir cuma dengan satu cara, tapi kita meninggal dengan berbagai cara. Anjay. Bacot. Oke, kembali lagi bersama kita di Fantastic Four Podcast. Hari ini kita akan membahas tentang virus yang sedang semangat banget. Semangat betul. Hari ini kita lagi membahas, kita akan bahas tentang penyakit yang sedang apa ya? Naik daun. Sedang bukan lagi rating lagi tinggi-tingginya nih. Itu adalah virus corona atau bisa dibilang COVID-19. Yang dimana Indonesia baru masuk nih COVID-nya gitu loh, baru masuk penyakitnya, virusnya. Gimana nih menurut pandangan lu semua gitu tentang virus corona itu sendiri? Mampus. Lu pertanyaannya lu canggung banget, Pon, sumpah. Iya, bagaimana pandangan lu tentang banget gitu. Lu yang kayak kemarin apa kayak kemarin? Enggak, lagi juga pertanyaannya kayak ambigu banget ya, gue sumpah. Iya. Apa? Dan bagaimana pandangan lu? Enggak apa. Bagaimana pandangan lu tentang corona? Biar Apa anjing? Maksudnya Luas boy, luas. Sempitin. Oke, ganti lagi pertanyaannya. enggak apa-apa, kan bisa dikat. enggak akan gua cut kalau ini. kalau kejelekan alpon gak mau dikat. Ya, jadi kayak gini. Kelihatan goblok ya. Menurut lu gimana nih tentang virus yang baru masuk ke sini dan juga orang-orangnya tentang gimana reaksi orang-orangnya? Kalau menurut lu nih, lebih baik gimana nih cara menghadapi atau cara kita buat tetap gimana ya, tetap stay cool gitu untuk menghadapi corona? Gimana nih pendapat lu? Dari Denny, coba gue pengen dengar pendapat lu dan kayak gimana nih. Ini langsung cara mengatasi berarti. Enggak dong, maksudnya Tadi bilangnya cara mengatasi. Cara menghadapi, bukan mengatasi. Jadi kayak gue harus fight gitu. Iya. Apa sih? Perhadapan tuh kayak Jep, Jadi harus dilawan ya. Oh iya, harus Jackie Chan. Kalau yang menurut berita-berita yang gue denger ya dari WHO, terus dari dokter-dokter Ikatan Seluruh Indonesia. Lu masuk di grup ya? Masuk gua satu grup lain. Oh, grup lain ya. Lain today. Lanjut. Enggak ada habis pikir. Gue sih ngeliatnya itu yang paling bahaya di situ adalah ternyata corona itu air liur ya ternyata tuh. Dari penyebabnya itu dari air liur, Bukan dari air karena yang- sentuhan. Oh gitu ya. Kayak komodo dong. Ini. Komodi. Enggak gitu juga deh. Kayak dari air liur, dari kita bersin, batuk, itu tuh yang paling bahaya itu air liurnya. Jadi makanya yang ketika tadi gue baca ada berita-berita dari Hitam Putih, kemarin Indonesia baru Mencari bakat. namanya? Lah? Indonesia mencari bakat. Indonesian ya. Idol. Indonesia kan baru sembuh 2 orang ya. Udah 11. Sekarang 11. Yang di Hitam Putih sih Yang baru meninggal 19. 01 sama 03 tuh di telepon. 01, 02, 03. Oh, dia 01, yang 03 pas doang. putih kemarin. Yang video call. Oh, yang video Dia call. dia 01 03 tapi dia udah berani nge-expose. Baru udah ya gimana ya? Kan waktu ceritanya kan kemarin ini kan kayak sekolahnya kayak serang gitu ya. Wih. Kayak ini tapi sekarang tuh kayak mereka udah santai, kayak lebih men-sharingkan gimana sih kalau lu udah kena corona atau gimana sih biar kalian semua tuh nggak panik. Gua sendiri yang udah kena udah tenang loh, ternyata kayak begini loh penyakitnya. Dan ternyata yang gue dapat adalah yang tadi gue bilang yang paling bahaya itu air liur. Dan air liur itu bisa ke benda mati. Kalau kalian tahu itu dari banyak disuruh bersihin dari HP, dari uang, dari segala macam ini yang bekas air liur itu ternyata. Jadi bukan karena kita megang orang kena corona misalkan megang
atau kayak nyentuh atau gimana tuh ternyata enggak. Oh itu enggak ya malah ya? Tuh gitu. Ay, kok jarinya goyang? Kan jentuh. Ini Gini, kan Jo. udah malam. Gini Jo, Nah. kalau kesentuhnya di mulut dan hidung itu baru kena corona. Heeh. Kayaknya kalau di situ nggak apa-apa deh. Di dagu aja tecil. Orang di Soalnya dagu gini jadi- coy, gue lihat-lihat karena udah masuknya corona ke Indonesia gitu kan, reaksi orang Indonesia itu bisa dibilang berlebihan ya kan. Panik lah ya. Panik yang sampai bisa dibilang lebay banget ya kan. Tapi ternyata ada yang bilang juga Indonesia itu terlalu meremehkan Ya. tentang corona. Gimana? Menurut lu setuju nggak dengan pendapat itu? Itu kan bukan orangnya yang meremehkan. Itu tindakan pemerintah seakan-akan meremehkan kelihatannya. Orangnya mah panik. Tapi tindakan pemerintahnya itu kan nggak ada tindakan yang sampai sekarang. Sekarang update-annya meninggal 19 ya. 19 orang 19, meninggal, 19. sembuh 11. 11 ya. Yang terinfeksi 227. Dari 3.000, 1.000 bahkan sampai 3.000 orang yang dicek. Oh, udah di Oh, itu udah dicek. Ya. Yang dicek tuh jadi menghasilkan sekian. Iya sebenarnya yang sampai WHO aja buat peringatan ke Indonesia tuh supaya ngambil tindakan tegas tuh itu soalnya pemerintahnya belum ambil tindakan yang jelas. Kayak Bu Risma tuh wali kota di Surabaya. Dia pingin nggak ada lockdown, tapi dia pingin kayak Korea Selatan apa Korea Utara gitu. Pokoknya dia kan nggak lockdown, tapi berangsur-angsur membaik. Soalnya kalau Korea itu, setahu gua dia itu dites massal. Semua ya? Semua Penduduknya? dites massal, iya. Jadi yang positif berapa? Jadi dia tes massal mau lu ada gejala mau ada enggak, pokoknya tetap dites dah. Tapi kan pertanyaannya kalau di Indonesia tuh menyanggupi nggak fasilitas? Kan intinya itu fasilitasnya menyanggupi nggak? Semuanya menyanggupi nggak? Apakah yakin semuanya bakal bisa ketes? Kan itu Benar-benar. masalahnya. Kalau Kayak- negara-negara besar kan udah pada lockdown semua. Kalau Malaysia yang terdekatnya Malaysia udah lockdown. Ada menurut gue itu kenapa Indonesia diberi kebijakan 2 minggu kita stay di rumah kan, hashtag di rumah aja selama kita 2 minggu. Menurut gue itu salah satu faktornya po. Di Jakarta aja deh masih banyak orang yang nggak bisa dikasih tahu tadi bilangin. Contoh kemarin kita lihat di medsos bahwa puncak rame banget. Bener. Malah pada liburan ya, Iya, dikasih libur malah liburan. Hari libur corona. Iya. Gimana ceritanya? Hari libur corona. Padahal itu kan maksudnya yang gue baca tadi tuh pemerintah memberikan waktu 2 minggu itu karena gini, ketika kita pertama kali kejangkit corona atau maksudnya ini itu kan ngefeknya tuh 2 minggu lagi baru kita ibarat kata sesek atau segala macam gejala-gejala yang sangat parah, bukan gejala lagi mungkin ya. Kalau udah selama 2 minggu itu baru tiba-tiba kedetek oh beneran nih corona. Tapi contoh misalkan kayak sekarang kita baru kena gue bilang early atau segala macem itu nggak kenapa-napa pon, kayak nggak bakal gitu kelihatan kayak lu sakit lu apa enggak, itu baru kelihatan 2 minggu. 2 minggu setelahnya itu. Iya, 10 hari sampai 14 hari kalau nggak salah. Dan itu makanya kenapa diberikan 2 minggu hashtag di rumah aja dibikin sama pemerintah. Karena menurut gue terlalu banyak sih dan menurut gue nggak teratur di Jakarta itu kan masih banyak RT ini masih ada yang berjubel lagi kayak kurang lah. Tapi begini, tapi kebijakan yang dibuat pemerintah untuk pemerintah Jakarta ya, karena kan di sini yang lagi diwaspadai di Indonesia di Jakarta gitu kan. Apakah yang dilakukan pemerintah Jakarta itu udah termasuk hal yang benar atau belum menurut lu pada? Maksudnya dalam hal apa nih? Dalam hal kayak misalnya diliburkan 2 minggu, terus kayak menggunakan kendaraan pribadi. Oh, kalau Gimana menurut kalau menurut gua sih sebenarnya itu langkah yang benar ya. Benar Maksudnya ya? kalau kayak misalkan kita tahu yang buat pencegahannya itu hindari keramaian. Dari kamu. Hindari keramaian, terus ya kita kayak mungkin ya kayak sekolah libur, bukan libur sih jatuhnya, belajar di rumah. Terus bekerja juga dari rumah. Terus mungkin pengurangan transportasi. Itu kan umum transportasi umum. Cuma kadang salahnya itu mungkin kalau dari
masyarakat sendiri ya mungkin kurang ya kendaraan pribadi, mungkin ada yang nggak punya atau gimana gitu kan, kita nggak tahu. Sampai akhirnya kan ada tuh yang berita juga yang berjubelan gitu antri Transjakarta. MRT Lebak Bulus. Malah jadinya kayak menurut gua tuh bukan pencegahan sih jatuhnya. Jadi kayak malah lu yang bikin jadi lagi iya, malah gitu ya. kayak jadi ngumpul gitu loh. Biar gampang jadi mempergampang virusnya. Jadi Mungkin ya langkah yang benernya itu ya mungkin ya kayak bekerja dari rumah. Cuma kan mungkin ada kantor juga yang nggak bisa bekerja dari rumah ya kan. Mungkinnya kayak tempat-tempat makan atau apa gitu kan, kita ya nggak ngerti juga kebijakan dari tempat itu sendiri. Kalau kayak gitu itu udah termasuk dalam ekspektasi pemerintah sih, Boy. Bahwa ya tadi gue bilang 2 minggu di rumah aja. Tapi berarti sekarang adalah titik poinnya di mana masyarakat itu sendiri ataupun para pengusaha-pengusaha ini yang ingin meliburkan kantor ini, jatuhnya ingin mensupport program kerjanya si pemerintah atau enggak. Iya. Karena kalau pasti pemerintah udah berekspektasi, kita bikin udah jelas nih PNS libur, kita bekerja di rumah, sekolah udah, kuliah udah e-learning video call dari rumah. Tapi kan pekerja ini enggak, pekerja swasta, terutama gue sendiri. Ya gue juga nggak pengen libur, maksudnya gue juga banyak kerjaan, kata gitu. Cuma ekspektasi yang tadi gue bilang dari pemerintah sendiri adalah supaya 2 minggunya ini tuh biar kelihatan gitu. Ketika emang 2 minggu di ibarat kata misalkan tanggal 15. Nah, berarti kan di akhir bulan pasti jika keinfeksi dari tanggal 15 akan mulai kejaket-jaketnya kan di tanggal akhir bulan ini kan. Nah, maksudnya pemerintah itu biar tahu di akhir ini, oh, yang kena tuh ini. Jadi udah matiin di situ. Jadi biar bulan berikutnya nggak berpanjang. Putus di situ. Putus di situ. Nah, tapi program kerja di pemerintah udah dimulai dari Senin kemarin, minggu kemarin. Yang artinya semua masyarakat di Jakarta ini di rumah. Nggak lockdown dong berarti, tetap ya di rumah aja. Itu kesadaran masing-masing kita. Boleh keluar kalau ada keadaan darurat. Entah misalkan udah kejaket duluan, ya berarti harus bisa puskesmas atau langsung ke menelpon yang COVID-19 yang bisa lah ibarat katanya. Iya. Berarti kan kalau misalkan emang kejaket di tanggal 15, ada waktu sekitar 2 minggu baru kelihatan dia kejaket corona atau enggak. Nah, kalau misalkan di titik ini udah ketahuan tuh berat corona di sini bakal dimatiin sama pemerintah di akhir bulan itu. Jadi itu fungsinya kenapa 2 minggu hashtag di rumah aja. Tapi kalau emang dari pengusaha sendiri atau dari masyarakat kita sendiri nggak mensupport program kerja pemerintah, itu menurut gue nggak guna sih. 2 minggu itu nggak bakal guna, kayak ibarat kata ya cuma bener libur corona jatuhnya. Iya, karena percuma pemerintah udah ekspektasi tapi kitanya liburan. Ibarat kata akhir bulan, udah tahu nih akhir bulan, ya udah kita merelakan orang-orang yang emang terjangkit, pasti ketahuannya kan di akhir bulan ini kan. Tapi kita malah liburan. Nah, ntar yang liburan kena tapi di beda tanggal, yang akhirnya jauh dari ekspektasi. Gitu sih. Jadi udah balik ke pribadi sih sebenarnya. menurut lu juga ini kan dari segi pemerintah yang lu lihat dan segi kantor. Sekarang kita lihat juga media itu menurut lu rada lebay nggak sih dalam mengekspos corona? Itu juga termasuk faktor yang membuat kita takut atau membuat kita panik nggak sih? Kalau menurut lu pada gimana, Jo? Panik ya? Panik nih. Gimana tuh? Kok panik ya? Gue batuk-batuk semalam. Buset. Kaca juga nih. Asli. Lo ada jas hujan plastik nggak? Kayak jauh-jauh nggak apa-apa dah. Semeter. Apa tadi? Bau. Media. Bikin panik atau Dia bikin panik. Bikin. Justru kepanikan terbesar itu datang dari media apa gimana? Tergantung orangnya. pribadi ya Mas berarti? Tergantung pribadi. Kalau menyikapinya ya itu hanya sebagai sebuah informasi, ya udah hanya informasi aja biar gue tahu aja, oh iya ini sampai sini. Tapi kalau misalnya sampai kayak gini ya, gejalanya sampai kayak gini ya,
terus kita cari tahu lagi itu ya bikin stres kita juga malah Iya. malah penyakit bukan corona yang datang gitu kan, penyakit jantung lah, Depresi. Segala macem. Ujung-ujungnya gabut sekarang gabut jadi penyakit coy. gabut jadi penyakit. Iya. Makanya gara-gara media itu coy. Kadang tuh gua kayak gini, kenapa sih media nggak ngeliput tentang siapa dokter yang nanganin waktu penanganan COVID? Kenapa sih media selalu meliput tentang wah ini yang mati sekian, ini yang mati sekian? Kenapa dia nggak ngasih tahu sih, oh dari sekian banyak ribu orang yang terjangkit, berapa ribu yang sembuh dari seluruh dunia ya? Oh jadi Iya. istilahnya memotivasi. Iya. Ya, betul. Sampai ya brainwash apa? Doktrin yang positif gitu yang masuk ke otak. Bagus. Jadi berarti lu setuju nggak sih ketika media seharusnya juga membantu program pemerintah dalam menangani virus corona ini? Balik lagi media itu kan sebenarnya dia nyari yang terupdate, dan terupdate itu yang pasti langsung dilihat orang itu pasti soal penyakit ini dan apa penyebabnya. Iya, dampak baik dan buruknya. Jadi gimana yang harus netizen perhatikan dalam memilah atau mencerna berita? Apa yang harus dilakukan biar nggak termakan hoax atau gimana gitu? Gini, kalau misalkan nggak termakan hoax sih kita cari tahu dulu sumbernya itu benar atau tidak. Iya. Kayak misalkan yang kemarin itu ada berita tentang seorang kena di PGC dan ternyata itu belum terbukti itu beneran kena penyakit corona itu apa bukan. Jadi itu hanya sekedar orang yang memvideokan yang kita tahu yang di mobil ambulan itu kan di PGC kena satu, dan ternyata itu malah ya itu belum terbukti dia sakit apa. Dan yang videoin ini itu malah sekarang katanya sih lagi diproses secara hukum. Dan itu viral banget tentang yang corona. video ini tuh sekarang lagi diproses itu sih. Kan siapa tahu dia shock kan gitu kan. Alpon langsung mati. Ya pokoknya jangan mudah percaya dulu sama media-media. Kita cari tahu dulu sumber-sumbernya baru. Kadang-kadang salah orangnya juga sih. Kadang-kadang dia ngeliat sesuatu langsung ngambil persepsi dan disebarin ke semua orang. Nah, itu. Dan salahnya juga semua orang itu lebih gampang percaya. Apalagi kalau kita kena satu ya gue di sini nih. Di Bakti. Pasti langsung percaya. Orang pasti langsung mikir, emang iya apa? Emang iya apa? Pasti langsung pernah mikir kayak gitu. Salahnya tuh kayak gitu. Orang tuh nggak nyaring dulu. Nggak nyaring dulu, ya benar. Harusnya dicari dulu. Kayak kemarin ada hoax kayak Jokowi udah melockdown Jakarta, Tangerang, Jawa Barat apa tuh, pokoknya di-share gue di WA keluarga, terus om gue nanya, maaf ini hoax apa bukan ya, dia nanya sama keluarga gue, terus dia dapat sendiri, oh maaf ini hoax, jadi lockdown modifikasi kalau nggak salah, lockdown modifikasi itu kayak gimana modelnya, kayak lockdown tapi tetap beraktivitas, tapi nggak full lockdown bener-bener karantina gitu, kayak gitu lockdown modifikasi, ternyata itu hoax, pokoknya jangan kemakan hoax kayak gitu juga, itu sebenarnya memperpanik Kita sendiri, warga ya, pribadi orang, jangan kayak gitulah. Nah iya, jadi untuk para warga Jakarta juga jangan langsung, biasanya sih orang tua yang susah memfilterisasi tentang berita-berita hoax yang ada di WA lah, Instagram lah, Facebook apalagi. Jadi mohon untuk memfilterisasi lagi tentang berita-berita yang ada di sini. Sekarang kita harus lihat sisi baiknya aja terus. Ya nggak sih? Tentang virus corona itu kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita pernah dekat ini. Pernah kayak Tuhan. Malah kita doa online. Doa online loh coba. Jadi kita pikir positifnya tentang corona kayak corona adalah amukan alam yang dimana manusia tidak menghargai alam. Jadi kita mulai dari saat ini kita hargai bumi, kita rawat bumi seperti kita mencintai seseorang. Iya nggak sih? Karena umur bumi udah sangat tua. Cintailah bumi seperti kamu cintai orang tua kamu. Sama ini sih satu lagi, dan usahakan ketika pemerintah menghimbau di rumah saja ya kita harus di rumah aja gitu loh. Jangan sampai kayak entah liburan itu yang tadi ya Din ya. Buset ya, jadi hari libur corona aja. Dibuat tanggalnya itu ntar per tahun lagi. Bocah kita masih sibuk nekam di rumah nonton berita, dia mah camping ya. Jadi kita nontonin berita dia ya. Iya, bocah asik banget gue bilang kan. Kalau boleh ini juga sih, ini kan gue sebagai pekerja juga ya. Setidaknya ya dari perusahaan-perusahaan pun
tidak berpikir untuk ekonomi saja. Cuan. Cengli, cincai. Mentang-mentang budak korporat gitu. Karena kan kita manusia ya, kita hidup di dunia, kita juga butuh duit ya. Benar. Cuma tanggapnya bukan dalam artian langsung ya mungkin ada sebagian perusahaan yang ekstrim langsung meliburkan ininya pegawainya. Langsung ngambil ininya aja. Langsung ngambil langkah ekstrim gitu kan. Tapi langkah-langkah kecil aja deh, kayak penyediaan hand sanitizer, terus di briefing lagi ke karyawannya kalau misalnya ketemu orang, apalagi perusahaan pelayanan gitu, jasa itu gitu kan. Kacau sih. Jasa ya seenggaknya memberikan himbauan di briefing awal operasional lah. Harusnya ada briefing seperti itu, jangan sampai, karena kalau misalnya kita berbicaranya cuan, kalau si karyawan ini sampai meninggal, sama aja nggak menghasilkan cuan kan? Iya. Benar. Malah jadinya kan perusahaan yang tercoreng kan. Iya. Nah, dari kitanya pun, dari karyawannya pun, oke lah kalau misalnya perusahaan mungkin memang belum update misalnya ke masalah itu. Setidaknya dari kita melakukan hal-hal kecil, misalnya kayak bawa hand sanitizer sendiri gitu kan, cuci tangan gitu kan. Setidaknya dari kitanya juga, itu dari karyawannya juga. Bukan berarti ketika perusahaan tidak meliburkan atau gimana kitanya langsung protes atau segala macam, enggak gitu juga caranya. Bukan berarti kita harus belak-belakan ke perusahaan, minta libur, minta ini, enggak gitu. Cuma kesadaran dari kita lah. Iya. Mau gimana pun itu juga kayak informasi gitu kan. Iya. Kayak informasi ya, kesadaran kita mau menanggapinya ini benar atau tidak, lebih baik cari sumbernya ya benar juga kayak gitu. Jadi anggaplah media-media yang sudah memberikan pun itu sebagai informasi untuk kita. Kita ya kalau ada takut ya boleh takut, namanya juga manusia gitu kan. Cuma jangan kita terbelenggu sama ketakutan ini gitu. Jadi Yang ada malah pikiran ya. Iya. Gua soalnya gini ya. Ini pribadi gua aja sih, kayak pengalaman gua aja. Dari tadinya gua waspada sampai gua gedak banget sama corona. Kenapa dah? Di grup WA lah, di Iya. di Instagram lah, di buset, gue ulang bosan. Dari tadi waspada sampai gue apaan sih nih gitu kan. Jadi kayak ya lebih baik sekarang lu waspada aja. Lu jangan share-share kayak yang mati terus lah, terus yang kena berapa lah. Sekarang lu jaga diri lu. Sekarang gini juga untuk lu para pemburu hand sanitizer, untuk lu para pemburu masker, dan lu para pencari peluang gitu loh. Sekarang lu beli banyak-banyak gitu kan. Lu beli banyak-banyak nih. Janganlah cuy. Sekarang kalau lu beli banyak-banyak terus lu pakai di lu doang, lu juga akan mati nantinya. Karena apa? Lu lebih baik lu bagi ke orang-orang gitu kan, daripada lu bagi sendiri, ternyata orang lain yang kena corona bergaul dengan lu pakai sendiri. Toh sama aja ya kan. Mending lu bagi-bagi, kita bersih bersama, kita sehat bersama. Benar. Bukan lu doang. Jadi para lu penimbun-penimbun yang lah itulah, yang cuan everywhere gitu loh. Otak lu cuma cuan, everything is cuan gitu. Tolonglah lu juga sadar gitu. Untuk ini masalah bersama, kita selesaikan bersama, kita saling mendukung, bukan norak-norain, bukan kayak bukan remehin, tapi kita waspada bareng, tapi panik jangan. Dan untuk kita semua yang muda-muda juga, jangan lupa olahraga. Sekalinya kita pulang ke rumah, kita langsung bersih-bersih diri. Karena Benar. Memang kita masih muda, kita kuat gitu kan, kita kuat. Tapi kan nanti kita pulang, kita nggak tahu yang di rumah kayak gimana. Iya. Jadi kita juga harus sadar diri akan tubuh kita, akan tubuh orang lain. Kan ada sedikit curhat. Ada Apa lagi? Apa tuh? Mau curhat nih, mau curhat. Soalnya kan gue di jasa kayak gitu, ketika pulang tuh yang gue pikirin ya bener tadi, orang tua gue, keluarga. Terus gue nyari masker, gue nyari hand sanitizer susah banget. Giliran ketemu mahal banget. Ya gue sih jadi miris banget gitu ya. Kok namanya lagi bencana malah dibuat apa ya? Jadi bisnis Ya, benar, bisnis. Sedangkan di luar ya sorry nih, Indonesia kok nggak kayak luar negeri, sorry banget nih. Iya. Karena apa?
mungkin kesadaran dari manusianya ya, Iya. Iya, bukan dari negaranya. bukan negara kan. Tapi kalau misalnya di luar, ketika mereka melihat seperti itu, yang kita lihat bahwa kerukunan di luar itu agak kurang, tapi ketika ada bencana seperti ini, masker gratis. Malah kompak ya di sana Iya, ya. masker gratis. hand sanitizer di semua disediakan jalan. lah, disediakan. Iya, disediakan. Kok di sini Malah kayak ditimbun gitu. Ya jujur aja, gue sampai rumah, aduh, hanya gue ketemu Keluarga. orang tua gue yang ya olahraga aja jarang gitu kan. Iya. Imun pun mungkin imunnya tidak sebaik kita gitu kan, Benar, sebagai benar, orang generasi muda. Nah itu yang gue pengen bahas, sebenarnya soal keadilan sih kan, dibanding apa selain itu tuh yang masker, hand sanitizer harganya melonjak naik, sama di Itali tuh dia kan udah lockdown. Tapi di Itali lockdownnya tuh adil. Lockdownnya adil dalam arti tuh, misalkan lo sama gue nih, kita lockdown, gak kerja, otomatis gaji dipotong nih, Iya. bener gak? Iya. Tapi tanggungan tetap ada, bener gak? Tanggungan Gitu, misalkan bayar kontrakan listrik, gitu ya. bayar kontrakan. Di Itali enggak, itu semua ditunda. Jadi itu semua dilempar ke bulan depannya lagi. Selama 1 bulan itu. Selama 1 bulan itu, pokoknya itu semua diberhentiin. Mau tagihan apapun, rumah, listrik, itu semua diberhentiin, Jo. Jadi orang juga nggak mikir kalau gua nggak kerja, kalau Iya. ini Oh, kalau kita nggak kalau dapat cuan. iya nih, kalau misalkan kita kan misalkan kontrak nih setahun, tapi ada juga yang nggak kontrak kan, yang kasihan yang itu. Misalkan karyawan buruh harian, dia gajinya per hari, sedangkan benar-benar. lockdown, terus dia mau berharap dari apa uangnya kan? It's okay. Nah Italia tuh adil kayak gitu, maksud gue tuh mungkin itu bisa terjadi, lockdown itu bisa rapi di Indonesia, asal mungkin adil, mungkin dalam hal tanggungan itu bisa diberhentiin sementara, maksudnya ditunda. Kita mau ntar dilebihin sebulan atau 2 bulan, di ujungnya it's okay lah. Tapi sekarang jangan dulu, soalnya kan kita juga cuan gak ada yang masuk, uang juga gak ada yang masuk. Maksud gue kayak gitu, sebenarnya bisa, cuma kalau adil, masalahnya kan orang banyak mandangnya kemana-mana, apalagi yang gaji harian itu doang sih. Iya. Saran ke pemerintah sebenarnya itu aja sih ya, apa keuangannya itu juga. Ya, mungkin Jadi ditunda, tapi kita fokusnya adalah gimana caranya agar ini tidak menyebar. Jadi benar-benar fokus kita tuh hanya ke corona ini nih. Nah, iya. Supaya tidak menyebar dan nggak mematikan banyak orang juga. Karena kan gimana ya, ekonomi negara itu juga jadi terombang-ambing saat ini kan ya. Terus kayak sekarang namanya keuntungan ataupun pemasukan untuk restoran juga katanya terjun payung gitu kan, terjun bebas. Kita mau wajar juga sih. Iya, jadi Iya, kayak betul. untuk saat ini tuh benar-benar kayak penyakit atau virus ini tuh benar-benar kayak udah bahaya juga untuk kalangan manusia. Jadi mohon pengertiannya bagi para perusahaan swasta, bagi bos-bos besar lah, pokoknya mengertilah bahwa ini adalah masalah kita bersama, bukan hanya masalah pemerintah, bukan hanya masalah yang kena, tapi kita juga yang sehat itu juga jadi masalah. Karena apa, semua jadi terbatasi ya. Ibadah, masa kita ibadah gitu kan susah gitu, live streaming yang seharusnya kita ibadah bersama kayak misalnya di masjid ya, di gereja, di vihara dan segala macam, jadi kesusahan kita. Tapi memang kalau untuk berdoa di mana bisa saja dimana aja bisa. Tapi kan alangkah lebih baiknya kita seperti biasanya dan kita menghilangkan atau sudah menyembuhkan virus corona ini. Jangan takut lah pokoknya ya. Ini soalnya bukan masalah Indonesia doang, ini masalah dunia. Jadi jangan takut buat ngambil langkah besar. Maksudnya nggak cuma lu doang di sini yang kena masalah ini, nggak cuma lu doang yang bakal ngambil langkah besar. Toh di negara-negara lain juga perusahaan-perusahaan besar pun dia ngambil langkah juga besar. Maksudnya jangan takut akan hal itu. Lu kalau mau ambil langkah besar, ambil langkah besar demi kebaikan bersama juga. Ini hilangin ego masing-masing. Iya. Itu masing-masing juga. Intinya itu ya. Iya. Hilangin Ya, ego. ego kita tuh yang paling tinggi, Bu. Iya. Mengalahkan segalanya. Segalanya. Uang, bener ego, sih. ego lah. Iya, uang ego. Orang miskin aja egonya bisa lebih tinggi daripada orang kaya. Iya kan. Iya, ego Bener gua juga, buset. bener HP mentang-mentang motor gua Jupiter. Ego gua dulu aja yang tinggi. Gitu. Iya, Gengsi, bener. gengsi di atas segalanya dulu. Iya, Gitu. bener. Anjing. Yang harus dibatasi intinya sih ya kalian lihat aja lah info-info dari Kemenkes kan gimana cara mengatasinya ya. Iya, Tadi dari lebih baik kita sanitizer, gitu ya. terus sosialis Distancing. jarak yang jaga 1 meter segala macam, ikutin aja karena itu kan yang terbaik untuk saat ini. Iya. Benar-benar. Dan pasti juga
kita nggak tahu, pemerintah juga pasti sedang bekerja keras untuk menangani Memikirkan. masalah ini. Karena kan juga pasti masalahnya kemana-mana, di Jakarta harus di stop lah. Tuh. Ikuti kata pemerintah, ikuti sama kata Kemenkes aja pokoknya ya. Soalnya pemerintah di saat ini juga, gue suka banget sama kata-kata Najwa Shihab. Dia tuh bilang kalau misalkan pemerintah sedang bertaruh sama kesadaran masyarakat, itu bener. Contohnya lihat yang kemarin yang soal liburan sekolah, itu bener. Orang-orang malah liburan itu sangat fatal, salah fatal sekali. Soalnya kita menghindari keramaian, tapi Anda malah membuat keramaian. Iya, Harusnya bener. nggak kayak gitu. Dan lu juga para oknum-oknum yang gua kesel gitu kayak cebong, kampret. Gua masih kesel aja gitu. Lu masih bisa salah-salahan ini cuy. Bawa-bawa politik. Bawa unsur politik bang. Itu udah nggak masuk banget anjing, maksud gua. Lu saat ini tuh kita jadi satu loh gitu. Ini udah bukan masalah Jokowi, Prabowo, Anies, Sandiaga Uno atau siapa, itu bukan lagi coy. Ini masalah bencana dan ini masalah humanity. Ya. Bukan masalah politik. Jadi tolong buat lu yang masih ngaitin semua dengan ini mah politik. Enggak cuy, pokoknya pemerintah juga udah ngelakuin yang terbaik untuk masyarakatnya. Jadi apapun keputusan yang bener positif dari pemerintah, lakuin lah. Karena ini untuk kebersamaan, untuk apa ya? Untuk kebaikan bersama gitu. Terlepas juga dari yang santer banget sering gua denger ini senjata biologis. Iya. Terlepas itu bodo amat sama senjata biologis ataupun apapun, ini kan kita udah bareng-bareng lah, bukan mikirin itu lagi, bukan mikirin konspirasi apapun itu gitu kan. Konspirasi. Kecuali ada pembunuh, lu pikirin konspirasinya apa, it's okay lah. Itu iya. nggak ada jadi masalah. Sama satu pertanyaan buat kayak kode banget itu. Gue tahu banget orangnya. Isinya apa? Sama Boy ini band. judge, ini Thanos. judge. Boyband. Ya sih. Thanos, snap. Itu orang juga balik hilang gitu. Mulu kebanyakan bego. Balik. Atau jangan-jangan ini malah senjatanya Thanos corona. Sebenarnya Marvel sudah ini Kan konspirasi kan. jadi sebenarnya aku akan menghilangkan separuh populasi dunia. Ini. Sebenarnya gue pinanya sama lu semua. Avenger. Sebenarnya gue pinanya sama lu semua. Apa tuh? Kalau ada orang berpikir kalau ini seleksi alam, itu bener apa enggak? Ini pendapat ya, ini hanya teori, bukan fakta. Jadi pendapat lo aja, menurut lo bener nggak kalau seandainya kan ada orang mikir kayak gitu? Ini tuh penyakit, ada beberapa orang meninggal, itu seleksi alam. Gue bener. Karena menurut gue virus ini dibuat oleh manusia. Bukan konspirasi ya. Maksud gue segala sesuatu yang ada di bumi, makhluk hidupnya cuma tumbuhan, hewan dan manusia. Yang punya akal berbudi segala macamnya cuma manusia. Nggak mungkin nih hewan ngebuat penyakit. Ibarat kata manusia Tapi yang ini gue ketahan tawa. Ya lanjut. Hewan bikin penyakit. Flu babi dong. Flu burung kan. itu kotor gara apa? Gara manusia. Coba lingkungannya bersih, nggak jadi flu. Bener nggak? Iya nggak? Manusia problemnya itu Jo ya menurut gue. Karena kayak misalkan contoh pabrik atau apa itu kan dampaknya kan Ke hewan. lingkungan Lingkungan alam, alam. bukan alam. Siapa tahu penyakitnya dari situ. Kita nggak Kita tahu. nggak tahu. Yang buat siapa? Ya manusia. Karena kehidupan ini sebagian besar hidup di bumi ini kan manusia. Gue sih percaya dari situ. Kenapa seleksi alam ya? Karena dari manusia ke manusia sendiri. Gitu. Oh, Oke, jadi oke, yang oke. gua pahami di sini benar nggak nih kalau misalnya corona itu perbuatan manusia tapi bukan berarti Bukan yang buat bikin, bukan gitu buat kan. bukan buat manusia untuk bunuh, enggak. Tapi kayak dampaknya aja Dampaknya. tiba-tiba kayak dari sini ke sini ke sini gitu. Oh, gitu. Iya, iya. Dari manusia balik ke manusia lagi. Ini katanya virus corona ini memang sudah ada dari tahun 1960. Nah, Iya, cuma Serius? Ada dari 1960 ada Baru di tahu nih. artikel yang lu kirim. nah iya. Baru tahu lu gua. Itu pas gue baca, Iya, udah ada BTW dari kita punya 1960. grup WA, jadi kita ngirimin materi-materi corona itu buat dipelajarin, tapi ekspektasinya nggak ada. ya beginilah gitu. Iya. Beginilah netizen gitu. Yang cuma denger dari katanya. Katanya Iya. gitu kan. Gue juga itu baca, cuma gue nggak inget gitu kan. Nah, dari 1960 bahwa ditemukannya itu corona itu dari orang yang flu terus ketemu di hidungnya itu ada coronanya. Oh. Jadi di setiap penyakit itu ada coronanya. Mungkin yang gue dapat, kalau misalnya gue salah
koreksiin. Iya. Mungkin maksud tuh kayak ingus gitu yang keluar gitu. Ya pokoknya si Pokoknya dalam corona hidung ini memang udah ada dari dulu Oh. gitu. Dan yang kesebarnya sekarang yaitu dia konspirasi antara dari kelelawar lah, antara bikinan manusia, bikinan gitu ya, bukan berarti kata Denny tadi dampak gitu kan, tapi bikinan yang sengaja dibuat gitu kan. Senjata, Buat senjata atau segala macam. Coba nanti deh dikoreksi. Tapi gue percaya sih Jo, corona itu dari tahun berapa itu? 1960. Buktinya merek sabun aja memprediksi loh. Nah, iya. Coronavirus. Iya, tapi Iya. tapi Dettol itu udah oh iya belum. Nggak apa-apa, apa-apa. biar di endorse. Di endorse. Gue udah Nggak, nyebutin merek sabun. tapi kita bukan buat menjatuhkan merek ini. Tapi Dettol pun sudah mengklarifikasi. Iya, itu pun benar. hoax. Coronavirus itu bukan hoax sih, bukan maksudnya Memang dia bisa. Bisa. Tapi bukan yang di COVID-19. Bukan. iya, jadi Beda corona versi. itu banyak jenisnya, kalau lu Iya. pelajarin itu Nah, banyak jenisnya. beda Tuh. versi. Bir corona Jadi maksudnya. Jadi ini corona tuh terbilang kalau corona yang ini tuh baru ya. Iya. Corona yang tipe Dan baru. mungkin yang paling mematikan kali ya. Iya kayak Mungkin. lebih Yang paling gampang menular juga. Nah, kalau mematikan nggak selalu mematikan sih. Buktinya nggak ada yang sembuh. Iya sih. tapi lebih ini sih Imun. Pertanyaan Imun. lo apa sih tadi? lebih Seleksi alam. seleksi Oh alam. iya iya. Terus Imun. Soalnya gue Imun. lupa gue. pod Dia juga lupa. pas gue kalau ini Gue dia nanya lagi kan lupa. Jadi Tapi gini, kadang gitu sih asik kan membaca. Iya. kalau tentang corona itu ada seleksi alam sih, ya sih, ya. Gue bisa bilang seleksi alam apa karena kayaknya penduduk dunia tuh udah mulai padat banget coy. Mungkin dengan adanya ini kayak lebih luas dikit. Lu sekarang bisa lihat, lu bisa lihat cuy di Jakarta yang semraut segala macam, lu bisa lihat sekarang lu ke kota gitu. Kopong. Enggak, lu ke kota sekarang. Kopong. Lu ketularin corona. Ya ngapain aja orang pada di rumah, lu ke kota. Lagian udah malam, Iya, lu Pong. nyuruh kan. Serius cuy. Kopong. Itu namanya seleksi alam tuh. Bagus bener. Tapi selain populasi, polusi. Tapi Iya, polusi lu bisa lihat di Jakarta yang tadinya lu Bener, lihat bener. awan Putih pucet. doang. Sekarang awan tuh bener-bener kayak seger gitu seger, terus anjay. bisa ngeliat ini juga gunung. Iya. Gunung apaan? Ya, ambigu. gunung ini ya sehari Gunung Tari. Bener coy. Jadi kita harus lihat positifnya. Jadi emang seleksi alam benar itu seleksi alam. Alam bekerja nggak diem. Benar. Alam itu jangan lu bilang lu udah taklukin alam itu speak banget. nggak ada Alam tuh nggak ada yang bisa naklukin Ibarat kecuali Tuhan. ibarat kata peremajaan lah ya. Peremajaan. bumi. Alam kedip dikit ya kita begini sekarang. Tapi Gimana memang sih. kedip 2 kali coba? Tempat-tempat wisata itu nggak tahu ya kalau di luar negeri itu ya sepi semua. Jadi Iya. ya kayak bener-bener ya udahlah, maksudnya kayak steril gitu loh. Jadi ya mungkin menjaga buminya biar tetap ini, biar nggak padat orang lagi gitu. Makanya ada yang bilang bumi sedang beristirahat, itu benar. Benar. Bumi sedang beristirahat. Berarti- Sedang menunggu waktunya kembali. Benar. Lu corona dikit lu panik. HIV AIDS yang nggak ada Obatnya. obatnya aja lu tetep pakai, Bang. Lu make aja nggak pakai kondom. Malah lu jajan mulu. Kau pakai cewek nggak pakai kondom, beli masker ngapain? Kelamin lu pakai masker. Lah kan ada kelamin masker. Bocah burungnya lebih seger kayaknya. ujuk sehat ya Jujur mau ngomong tadi lu. Enggak. Lanjut. Lupa. Udah lupa. Lu mau ngomong nggak? Lu diem aja nih. Kayaknya pembahasan kita udah sampai sini aja. Pokoknya lu jangan, boy. Hebat lu. Pokoknya- ya pokoknya Ingat pesan kita tadi. Pokoknya terlu pokoknya lu jangan ngerusak alam. Jangan ngerusak sayangin alam, benar, sayangin benar, bumi benar. dan jaga semuanya supaya lu nggak menerima hal buruk dan selalu berdoa. Dan untuk lu cowok-cowok yang lagi di rumah, lagi di karantina, lu bosen coli. sama satu lagi sih, jangan coba menyebarkan berita hoax. Cobalah kita nge-share berita tentang bagaimana caranya menjaga kesehatan kita aja sih. Itu aja sih sebenarnya. video aja Baru pengen share link itu berguna loh. Lagi WA viral. gitu kan. Jadi yang udah keisolasi di rumah ya gitu ya. Oke ya, mungkin itu Video aja. tuh Mungkin ada lagi. Ya jadi kayak gini, ini untuk pesan singkat saja. Sayangi tubuh lu, sayangi keluarga lu, sayangi teman-teman lu.
Kita semua di sini bukan masa lalu gua, mereka atau siapapun. Di sini ada masalahnya adalah kita. Jadi kita yang memulai, kita yang mengakhiri. Jangan sampai Tuhan. Waspada boleh, panik jangan. See you. Satu Oh, dong. apa tuh? Apa Apa lagi? tuh? Apa tuh? Apa? Oh, iya. Mumpung inget. Yang mau ke rumah sakit sesuailah dengan prosedurnya. Benar. Yang mau ke rumah sakit. Benar. Jangan lu ujuk-ujuk datang lu cuma gue minta cek dong. Enggak gitu ya? Nggak gitu. Nggak gitu. Nggak gitu. Nggak gitu. Caranya nggak gitu. Ada caranya. Lebih baik lu bertanya, lebih baik lu banyakin bertanya ya ke rumah sakit itu sendiri caranya seperti apa. Benar. Oke. Jangan lu datang langsung, gue minta cek tuh nggak akan lu. Berasa teman gue. Ikutin prosedurnya. Prosedur. Ikutin ada prosedur. Pokoknya Buat lo yang mau kita bahas lagi tentang konten apapun, lo harus komen di bawah komen. supaya Komen, kita supaya lu nggak usah mendengarkan bacot kita gitu. Pokoknya lu kayak Kadang nggak jelas kita ya. iya, Ngalor ngidul aja. kita sih apa sih ini pemuda yang kayak soto Iya, yang sebenarnya nggak perlu diperhitungkan. Iya. Lu kalau masuk grup kita, buset kita kayak orang-orang benar, kayak orang-orang lempang. Cuma pas ketika dibahas nggak ada. Pokoknya jangan pernah dengerin kita tapi nontonin aja. Ya, nih dia nih Denny, ini Alpon nih, ini Ripo, ini Boyo, ini gua, Jojo. Oh, iya. Oke, bye. Bye.